Kenapa sih muncul tema ini? Ya, kira-kira kenapa teman-teman? Jadi setelah kemudian saya mengadakan mentoring ya selama beberapa waktu ini, ternyata mengalami beberapa pengalaman gitu ya, beberapa pengalaman. Pengalamannya itu ternyata banyak versi, banyak banyak iya banyak versi. Ya, karena memang orang yang ditangani itu beda-beda. Termasuk ketika berbicara tentang skill, berbicara tentang keahlian. Maaf banget. Jadi kemarin itu sempat ada juga yang mohon maaf banget ya, menyebutkan copy paste itu nggak ngerti. Coba bayangin dah. Masya Allah. Saya tuh kadang Allahu Robbi, copy paste nggak ngerti. Ya, tolong Pak, ya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Copy paste itu menurut saya sudah yang paling sederhana itu. Copy paste gitu ya. Kalau didefinisikan dalam bahasa Indonesia itu tambah tidak jelas, ya. Eh, apa namanya? Salin kemudian tempel. Salin kemudian tempel. Nah, ternyata ketika kemudian kita mengadakan pembinaan atau pendampingan kepada teman-teman affiliate, kita menghadapi beberapa kendala, ya, beberapa kendala seperti itu. Dan bahasanya ini cukup luas, ya, cukup melebar. Ada yang pinter, ada yang diceritakan tentang sistem kita begini-begini gitu ya. Cara ngambil link begini, tinggal copy saja gitu. Itu sudah jalan. Ada yang ternyata untuk ngopi link saja itu tidak ngerti. Kopi itu apa? Gitu ya. Masya Allah. Sehingga kemudian muncullah tema ini. Ya, tema ini untuk menjembatani sebenarnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti itu. Ya, sehingga ya itu tantangannya. Padahal kita selama ini ketika membuat video atau materi dalam bentuk video itu sudah menurut saya sudah paling tepat itu ya. Karena komunikasi kita yang paling tepat itu ya lewat video. Itu kalau lewat tulisan, masya Allah teman-teman, ya masya Allah luar biasa. Karena kita ngajar ini sendiri ya. Kami berharapnya sebenarnya teman-teman affiliate itu juga support. Ya, tapi ternyata teman-teman tidak sepenuhnya ya. Mungkin beliau juga sibuk dengan aktivitas yang lain dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ini muncul teman-teman. Ya, tema kita pada malam hari ini muncul. Jadi tema kita adalah shortcut bisnis online. Nah, sebelum kemudian kita membahas jauh, ini ada beberapa poin yang harusnya kita miliki bersama. Jadi cara tercepat untuk memiliki bisnis online atau memulai bisnis online itu yang pertama adalah mindset kita perlu berdaya. Ya, perlu berdaya. Mindset kita perlu ditata dulu. Ya, ini saya mengusulkan ada dua mindset yang paling tidak harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tidak harus punya produk. Ya, tidak harus punya produk. Tidak harus punya produk itu maksudnya adalah bukan berarti kalau kita tidak punya produk berarti kita tidak punya bisnis. Begitu ya teman-teman. Selama ini kalau kemudian kita tidak punya produk kan bingung. Yang dijual apa mas? Digital itu yang dijual apa gitu ya kan. Ketika kemudian diskusi di Zoom ini kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan begitu. Ini yang dijual apa? Ngomongnya kemana-mana. Ngomongin emas lah, ngomongin Amerika lah, ngomongin Cina lah gitu ya. Ini yang dijual apa mas? Nah, jadi jangan berpikir produk dulu kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena produk itu bisa macam-macam teman-teman. Ya, tetapi yang perlu untuk kita upgrade terlebih dulu kalau menurut saya ya ini hanya usulan teman-teman. Ini hanya pilihan. Kembali kepada diskusi kita tadi, teman-teman boleh memilih, ya, boleh memilih. Tidak harus, tapi boleh memilih. Ya, termasuk mindset yang kedua. Fokus pada skill distribusi, bukan pada produksi. Maksudnya apa? Kalau kita fokus pada distribusi, berarti skill kita itu bisa kita gunakan untuk jualan, misalkan gitu ya. Maka kalau kita itu punya skill jualan, maka bisa menjual produk apa saja. Begitu maksud kami akhirnya. Jadi tidak fokus pada produk-produk gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita itu punya skillnya,
ya kita bisa jualan apapun gitu. Ya. Tapi ya monggo, ini pilihan, ini usulan, usulan. Sehingga kemudian agar cepat kita itu memulai bisnis, paling tidak cara berpikir kita diubah. Andaikan pun saya itu ditawari seperti ini mau sebenarnya, tapi nanti ya saya jelaskan di belakang. Kenapa akhirnya kemudian saya juga fokus juga di bidang produksi, terutama produk digital. Gitu. Nanti insya Allah kita diskusi di belakang. Solusinya bagaimana Mas? Solusinya diantaranya ini, ya. Teman-teman boleh gabung di model bisnis affiliate marketing langsung ini, tapi nggak begitu ya. Ini beberapa alternatif, ya. Kemudian bisa juga melalui jualan produk digital, ya. Produk kita yang ini teman-teman, yang 500 produk digital ya, yang siap jual itu. Ternyata saya melihat itu banyak banget yang jualan. Jadi orang-orang di luar sana itu juga menjual produk model kita itu, ya. Dan kayaknya ini lagi trending untuk bulan-bulan Mei ini, gitu. Jadi jualan gabungan produk itu, ada e-booknya, ada kursusnya, ada softwarenya dan seterusnya. Ini alternatif solusi. Kemudian atau produk dropship, ya. Produk dropship ini bisa produk digital, bisa juga produk fisik. Ya teman-teman, produk digital ataupun produk fisik. Jadi nanti silahkan dimainkan, gitu ya. Jadi ada solusi terdekatnya ini, ya. Kenapa? Karena kita ngejar cepatnya. Satu, tidak stok barang. Jadi kita tidak perlu numpuk barang, ya. Kalau kita itu reseller, teman-teman, reseller itu biasanya kita perlu untuk beli barangnya dulu, ya, beli produknya dulu. Harga join mungkin gratis, tetapi kita diminta untuk beli produk, misalkan 900.000. Berarti produknya itu berupa apa dan ini jumlahnya cukup banyak. Tapi saya melihat ada beberapa produk yang itu sebenarnya kita bisa jualan, gitu. Saya tuh kemarin tertarik untuk jualan bisnis produk, ya. Guru saya, coach saya, mentor saya ngajak. Tapi di Kalimantan ini produknya belum bisa, tidak tercover, gitu ya. Tidak tercover. Cuma di beberapa kota besar gitu ya, Surabaya, Jakarta, ya, kemudian Bandung, ada sekitar 5 kota saja. Kemudian Medan sama mana gitu. Wah, tantangan ini. Padahal produknya ini bagus. Produknya bagus, ya, produk masa depan, ya, komisinya besar dan luar biasa, gitu. Tapi sayangnya di Kalimantan kita tidak tercover karena produknya produk fisik, gitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang produk digital ini produknya tidak perlu stok barang, ya. Itu bagus teman-teman, tapi ya kita ada tantangan tersendiri gitu ya. Kecuali kalau memang produk-produknya adalah produk yang bisa tercover gitu, ya nggak apa-apa. Itu. Kemudian tidak perlu urus produksi. Teman-teman, ini saya juga punya pengalaman untuk izin produksi, terutama produk fisik itu, Masya Allah ya, luar biasa. Gitu. Jadi kita ada namanya uji kelayakan gitu ya. Kemudian nanti ada perizinan, ya, dan seterusnya. Jadi produk fisik itu pada dasarnya adalah tubuh, gitu ya. Maksudnya gimana Mas? Jadi produk itu pada dasarnya adalah tubuh manusia, tubuh kita. Ya, satu ada produk yang masuk ke dalam mulut, ya. Kemudian ada produk yang masuk ke telinga, ada produk yang masuk ke mata, ada produk yang masuk ke hidung. Jadi masuk ke dalam tubuh. Kemudian semakin ke sini itu semakin keluar. Jadi ke dalam terus keluar. Nah, keluarnya itu apa? Produk-produk yang nempel di dalam tubuh. Ada baju, kemudian ada topi, ada bedak, ya kan? Ada lipstick. Itu semua produk, gitu ya, produk fisik. Nah, itu ada perizinannya semua. Dan perizinan masing-masing barang yang seperti tadi ciri khasnya itu tadi itu beda. Produk yang masuk mulut itu berbeda dengan produk yang tidak masuk mulut.
Ya, produk yang nempel di kulit itu berbeda dengan produk yang menjauh dari tubuh. Produk yang menjauh dari tubuh apa? Ya menjauh, gitu ya. Parfum, ya kan. Kemudian apalagi yang menjauh? Ya minyak rambut, gitu ya. Kemudian apalagi? Ya minyak wangi, itu sudah agak menjauh. Kemudian yang paling jauh misalnya apa? Eh, pengirit bahan bakar BBM misalkan. Nah, itu masing-masing produk itu perizinannya luar biasa, teman-teman. Itu kalau kemudian kita menunggu sampai produk itu jadi, produk itu siap untuk dipasarkan itu terlalu lama. Ini kalau menurut kami ya, ini pandangan dari kami. Kemudian produk digital itu tidak modal besar. Jadi kalau kita itu fokus pada penjualan, itu tidak modal besar. Kemudian yang berikutnya, bahkan bisa jualan mulai hari ini. Jadi kalau teman-teman paham cara mainnya, insya Allah sudah bisa dijalankan sejak hari ini juga. Begitu. Ini yang pertama, teman-teman. Jadi cara tercepat memulai bisnis online. Bagaimana caranya? Ya paling tidak ini pilihannya. Ya tapi nanti monggo silakan ya direnung-renungkan mana yang terbaik gitu ya. Kemudian sebelum dilanjutkan ada yang mau didiskusikan? Yang pertama ini tentang cara tercepatnya. Kira-kira bisa difahami? Masuk akal? Kalau masuk akal tangan kanannya diangkat. Yang punya tangan kanan ini. Kemudian taruh di dahinya masing-masing, masukkan. Masuk akal. Canda betul. Ini yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah produk laris dan menguntungkan. Ciri produk ya digital yang laris itu ternyata ada beberapa poin. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh tadi ya pertanyaannya kan tadi fokus kita walaupun di awal itu kita berbicara tentang skill yang kita harus miliki adalah jualan, ya maka mau tidak mau juga kita itu perlu untuk bertanya produk yang laris apa, gitu. Jadi saran kami itu adalah berfokus pada produk yang laris. Nah, produk yang paling laris saat ini apa? Itu. Jadi tidak terlalu banyak kita itu sebenarnya cari banyak produk, teman-teman. Gitu. Berpikirnya itu sebagai seorang sales itu begitu. Ya, sebagai seorang penjual di awal atau sebagai seorang affiliate itu seperti itu. Berbeda dengan saya, kawan-kawan. Ya, berbeda dengan saat ini kalau misalnya teman-teman memilih produk kreator. Kalau teman-teman memilih ya sebagai profesinya adalah produk kreator itu adalah bagaimana kemudian caranya itu memperbanyak produk. Ya. Tetapi kalau kemudian kawan-kawan itu menjalankan sebuah bisnis, saran kami cukup satu saja. Ya, apa itu? Pilih produk yang laris dan menguntungkan. Gitu. Tidak usah banyak-banyak. Kecuali kalau nanti memang produknya banyak. Ada produknya 3, kemudian kita bisa jual semua lah. Begitu ya. Boleh dipilih semua. Nah, kemudian selain daripada produk laris, ada beberapa alternatif ketika kemudian kita memilih produk. Ya, di antaranya adalah pilih produk yang menjadi solusi terhadap masalah nyata atau problem solving. Nah, sekarang kawan-kawan coba ya dibuka-buka referensinya tentang apa ya produk yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat saat ini sedang menghadapi problem apa? Tuh. Kemudian yang kedua, pilih yang relevan dan dibutuhkan. Syukur kalau kemudian kita memiliki niche spesifik, ya niche spesifik. Apa itu? Misalkan bisnis, ya parenting, kemudian kesehatan, spiritual, apalagi. Jadi gitu teman-teman. Jadi pilih yang kemudian paling relevan, paling dibutuhkan. Dan kita bisa tahu, oh ternyata orang ini perlu, orang ini perlu, orang ini perlu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mudah dikonsumsi. Ini bukan dimaksud, dikonsumsi ini bukan dimakan maksudnya. Mudah diakses, mudah dijangkau, gitu ya, mudah diunduh, gitu ya, di-download. Pokoknya mudah
dimanfaatkan itu mudah. Ya, kalau ini karena kita berbicara produk digital ya teman-teman. Di antaranya adalah PDF, video, membership. Nah begitu. Cari yang paling mudah diaksesnya. Kemudian yang ketiga, pilih yang margin tinggi atau memiliki kontribusi komisi tertinggi. Itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi cari produk laris, pertama, cari produk laris. Ya. Kemudian yang kedua, ya kalau memang tidak atau belum menemukan produk laris, cari produk yang memberikan solusi. Yang ketiga, ya relevan dan dibutuhkan. Yang keempat, mudah diakses, dan yang kelima, komisinya besar. Baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan kira-kira poin ini? Produk laris, ya silahkan dicari produk laris. Kalau saya menyebut produk laris kita atau produk laris itu adalah e-book. Saya pernah jualan e-book yang ini teman-teman, yang lunas hutang itu. Harganya 29.000. Itu sekali broadcast itu bisa closing banyak. Gitu. Tapi itu bukan produk affiliate. Produk siap jual. Kemudian produk yang 500 ini juga laris teman-teman. Ya. Kalau tanya produk laris, itu produk laris. Ya. Kalau tanya di kuadran rezeki ya, produk larisnya mana itu produk laris. Jadi sekali broadcast itu bisa closing. Ya, bisa closing 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian yang laris yang lain mana Pak? Kalau di kuadran rezeki yang laris yang lain adalah kelas affiliate income blueprint. Itu produk laris. Gitu. Hampir separuh dari revenue. Hampir separuh dari revenue kuadran rezeki itu dihasilkan dari affiliate income blueprint. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang selanjutnya itu adalah program lunas hutang. Itu juga produk laris. Itu kawan-kawan. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, mau berfokus. Jadi kita sebagai affiliate, ya saya lihat teman-teman ada yang sudah member ya di kuadran rezeki. Kemudian mau menekuni, benar-benar mau menterjuni, ya menyelami tentang produk, sebaiknya diperhatikan produknya. Nah, produk-produk yang saya sebut tadi itu adalah produk laris kita. Ya, kawan-kawan bisa mainkan. Gitu. Bisa dimainkan dan kemudian difahami tentang karakter orang yang mau atau orang yang mau beli produk itu. Sehingga kemudian nanti tidak ada diskusi, oh saya nggak bisa jualan, oh saya tidak closing. Itu. Kenapa tidak closing? Ya diantaranya kawan-kawan tidak tahu produknya ini nyambungnya pembelinya itu siapa. Jadi poin yang ketiga ini teman-teman. Ya. Kalau ini kan nanti banyak ya variasinya. Variasinya banyak ya. Cara kita melakukan riset itu banyak banget teman-teman. Kita sering dapat broadcast itu sebenarnya sudah bagian daripada produk laris. Gitu. Oh ternyata produk ini dijual sama ini. Gitu. Jadi enggak usah diblok. Kalau saya santai, mau di broadcast apa, mau dipeseni apa, nggak apa-apa. Kecuali kalau kemudian yang ngirim ini AI. Nah, itu pengalaman kemarin teman, baru kemarin. Jadi dikirimi AI ya dari AI besar ya centang biru. HP saya belum centang biru gitu ya. Tapi ada AI-nya dan dia bales-balesan. Bales-balesan gitu ya. Dia jawab ini, AI saya jawab ini, kemudian A B gitu ya. Akhirnya saya blokir ya nomornya beliau. Kalau enggak diblokir, dia jawab terus. Ya, itu tantangannya. Nah, nanti silahkan dicek, oh ini produk yang laris apa. Termasuk produk AI, teman-teman. Produk untuk kita setting AI itu termasuk produk laris kalau mau dimanfaatkan. Gitu. Tapi itu update terus. Dan update-nya saya ya barusan juga ngupdate ya materinya. Itu kawan-kawan. Karena memang Masya Allah ya tantangan perkembangan yang luar biasa ya. Produk Respona. Produk kita yang AI namanya Respona. Jadi Ecourse membuat CSAI. Gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama dilihat
yang larisnya mana, kemudian yang kedua yang berikutnya yang kita bisa jalani adalah menyelami produk itu, menjiwai. Oh, produk lunas utang ini adalah orang-orang yang punya utang seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Baru kemudian nanti nyambung kawan-kawan, sesuai dengan target market, gitu. Sama dengan kita itu ngirimi undangan Zoom itu, kenapa enggak banyak yang datang ya? Karena mungkin temanya orang berbeda. Nanti kita akan coba tema yang lain, itu ya kawan-kawan. Memang begitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sudirman tentang cara jualannya produk 500 itu apakah pakai link atau seluruhnya? Pakai link, Pak. Kalau sebenarnya bisa, Pak Sudirman kemarin beli produk itu atau belum ya? Saya nggak ingat. Ya, nanti kalau memang Pak Sudirman sudah beli, ya boleh. Itu produknya siap jual. Jadi Pak Sudirman boleh jual sendirian, boleh tanpa affiliate. Tapi kalau misalnya mau membangun tim, mau membangun bisnis, sebaiknya dijual pakai affiliate. Gitu. Nah, kita linknya kan kita sediain. Jadi Pak Sudirman tinggal berbagi produk itu, linknya produk itu. Gitu. Kemudian apakah kalau menggunakan produk itu berarti semua produk dijual, tidak satu-satu? Baik, Pak Ardi siap. Agent of kamera, nggak apa-apa. Kemudian dari Pak Yani, mohon maaf mau tanya gimana caranya supaya dapat database kontak konsumen. Pak Sudirman beli ya kemarin ya. Saya sudah ya. Berarti sudah boleh dijual sendiri. Baik, nanti untuk Pak Yani tentang bagaimana cara mendapatkan database kontak konsumen nanti kita diskusi. Tapi pada dasarnya ada dua, Pak. Ya. Yang pertama adalah dengan pakai traffic berbayar. Jadi berbayar melalui iklan. Ya, yang kedua adalah dengan cara gratisan. Nah, cara gratisan ini ada dua. Ya. Ada dua, pakai jalur putih atau jalur hitam, tanda kutip. Jadi pakai yang jalur putih atau jalur hitam. Kalau yang putih itu berbagi link atau berbagi lead magnet. Jadi siapa nih yang mau e-book, ya update aja di status, gitu. Update di status. Ya, kalau saya kemarin posting statusnya Angkring Dharma. Ya, posting statusnya Angkring Dharma. Di balik itu jualan apa? Jualan kelas sebenarnya. Ya, salah satu kelas 500 produk digital itu. Gitu. Tinggal memainkan. Gitu kira-kira, atau kemudian dibagikan linknya. Link affiliate atau link produk gratisan. Gitu. Ya, dan kita kan ada beberapa di Kuadran Rezeki itu ada beberapa produk ya yang bisa dibagikan. Gitu. Nah, insya Allah nanti ditambah produknya. Ada usulan mau produk apa atau kemudian kenalannya banyak yang membahas apa atau kemudian ketemu dengan market apa, nanti kita akan siapin. Jadi teman-teman begitu boleh usul ya. Misalnya, Mas, saya pengen membahas tentang ini gitu. Nah, nanti kita coba untuk siapin. Gitu ya kawan-kawan. Jadi kasih inputan. Oh, kita nanti akan ukur ya sejauh mana. Gitu kawan-kawan. Jadi kita variasinya supaya banyak. Ya. Gitu ya tentang produk laris ini. Silahkan dibuka-buka referensinya tentang kesesuaiannya dengan target market. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman pengen lebih jauh atau kemudian mau belusukan, mau cari database, kita akan adakan di kelas mentoring gitu. Sebenarnya ada materi kita. Bahkan di deskripsi grup kita itu ada, Pak, ya, yang temanya senjata WA marketing. Tapi itu fokus ke WA sih. Ya,
fokusnya ke WA. Kalau fokusnya di yang lain ada tekniknya, nanti insya Allah kita bagikan ya. Insya Allah begitu. Ini poin yang kedua teman-teman. Dan poin yang ketiga kita lanjut dulu tentang sistem bisnis cerdas. Nah, bisnis cerdas ini kalau bisa modalnya sedikit, ya minim, ya. Kemudian hasilnya maksimal. Jadi produknya modal minim, hasil maksimal. Kita menggunakan prinsip ekonomi nih, gitu ya. Kuadran rezeki termasuk yang ada di sini. Jadi kita memilih produknya itu minim, ya modalnya itu minim. Kemudian ya insya Allah, ya kuncinya kita membangun sistem, bukan hanya sekedar jualan. Makanya saya katakan tadi, ketika kita itu kayak saya contohnya, ketika saya tadi itu jualan produk yang siap jual, yang lunas utang, itu sebenarnya bisa jualan sendirian teman-teman. Dan itu enak sebenarnya, ya sebenarnya itu enak. Kenapa ya? Karena kita jual, orangnya beli, selesai, tidak ada pembinaan, gitu ya, selesai gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang affiliate, tidak kayak gitu. Kita berbicara tentang website Kuadran Rezeki, tidak seperti itu. Kita membangun sistem sebenarnya, gitu. Kita membangun sistem, tidak sekedar jualan kita itu. Kalau kita cuma ngejar jualan, ya selesai gitu ya. Maksudnya jualan aja, yang penting terjual, gitu. Coba teman-teman kalau join di platform affiliate yang lain, gonta-ganti terus. Dan alhamdulillah, walaupun Kuadran Rezeki saya secara pribadi, ya Kuadran Rezeki juga pernah, ya karena pindah yang pertama itu ya, pindah dari Kuadran bisnis ke Kuadran Rezeki. Itu memang luar biasa teman-teman. Kita membangun kayak bangun dari nol, gitu. Tetapi ketika kemudian kita upgrade data membershipnya teman-teman atau database-nya timnya teman-teman, kan tidak hilang, gitu. Tetap bisa lanjut. Kalau sekarang ini, jadi kita membangun tim teman-teman ini, kita membangun bisnis sebenarnya di Kuadran Rezeki. Tapi ya monggo, ini adalah pilihan. Kalau teman-teman mau jualan sendirian terus, ya manual terus, ya itu nanti tidak akan ketemu ujungnya gitu ya. Kita akan terus seperti itu. Kita tidak akan seperti yang disampaikan oleh Warren Buffett gitu ya. Kita tidak bekerja sampai akhir ya. Maksudnya ya kita akan kerja terus gitu. Mau sampai kapan? Itu tantangannya teman-teman. Nah, berikutnya ketika kemudian kita berbicara tentang sistem bisnis, ya nanti teman-teman silakan ya, kalau membangun sendiri, ya kita tidak terlalu membatasi bahwa teman-teman harus ya join Kuadran Rezeki. Tapi kalau kemudian pengen membangun, ya monggo boleh gitu ya. Tapi paling tidak harus diperhatikan tentang alur kerja otomatis. Jadi kalau bisa ada alur kerja otomatisnya atau mungkin setengah otomatis. Kuadran Rezeki di sini itu semi otomatis teman-teman. Karena ada beberapa link yang saya lihat itu belum jalan. Makanya kemudian kadang teman-teman yang ada di grup, ya silakan kalau mau akses akun bebas hutang gitu. Nah itu sebenarnya saya maksudkan untuk teman-teman yang belum akses secara otomatis dari website itu. Kemudian kita kasih alternatif di tempat lain gitu ya, akses materinya. Kemudian ada program interaksi. Lah ini nanti insya Allah kita akan mainkan kalau di Kuadran Rezeki. Nanti teman-teman kalau ingin membangun sistem bisnis sendiri, ya silahkan dipikirkan juga membangun interaksi. Membangun interaksi ini adalah ya berkomunikasi dengan tim atau berkomunikasi dengan membernya. Insya Allah nanti setelah Zoom ini mungkin besok atau kapan ya kita akan diskusi dengan teman-teman yang ada di grup gitu ya. Pakai kayak tadi malam. Ya, kayak di grup VIP tadi malam kan asik ya. Jadi kita tidak perlu ngetik-ketik, gitu. Kita dibantuin AI untuk jawabin gitu. Dan itu masya Allah lumayan gitu. Silakan teman-teman yang ada di grup umum atau di grup yang kita bina, siapa yang mau tanya tentang Kuadran Rezeki boleh, gitu ya. Mau tanya tentang produk ini boleh, gitu ya. Nah itu namanya program interaksi. Teman-teman perlu memikirkan. Saya pun juga memikirkan sehingga kemudian sewa AI itu teman-teman. Jadi kalau nanti
jenengan, kawan-kawan semua ingin membangun bisnis sendiri, ya pikirkan untuk tadi kalau bisa alurnya otomatis atau semi otomatis atau setengah otomatis, supaya apa? Supaya kita tidak kerja terus. Itu ya ada kesempatannya untuk sesekali itu istirahat gitu. Kemudian ada program interaksi. Kenapa program interaksi ini penting? Ya di kuadran rezeki itu ada ya. Nanti teman-teman silakan dipikirkan. Nah, kenapa ini penting? Karena ini yang membangun kedekatan kita dengan calon customer kita. Itu teman-teman. Jadi jualan itu tidak tiba-tiba. Jualan itu tidak tiba-tiba, tapi jualan itu adalah membangun kedekatan. Itu. Saya kemarin belum, makanya grup itu saya tutup. Kenapa? Grup yang saya kelola itu hampir 60-an. Dan itu sendiri ada, Masya Allah. Termasuk grup saya sendiri, teman-teman. Grup dari mentoring PPA dulu itu banyak banget gitu ya. Mereka disuruh pindah gak mau pindah, mau di-delete sayang gitu ya. Isinya ada, tapi orangnya diam gitu ya. Masya Allah itu ya. Makanya kemudian ditutup ya. Khawatir tidak terjawab. Nah kita nanti akan buka sesekali untuk interaksi. Kemudian ada tanya jawab. Nah termasuk program interaksi kita itu adalah program materi itu. Program 100 juta atau kun bebas hutang itu termasuk program interaksi. Supaya apa? Ada interaksi dulu. Ada chat ke nomor saya. Oh ini yang menyampaikan materi itu orangnya ini toh gitu. Nah itu dalam rangka untuk apa? Yang membantu kalau kemudian nanti akhirnya mereka itu beli. Gitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya fokus kita itu adalah bagaimana pada sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi money making activities gitu ya. Jadi fokus pada menghasilkan duitnya. Tuh, mana nih yang menghasilkan duit itu. Jadi kalau kemudian kita pikirkan ya, aktivitas digital kita itu sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Ya pokoknya banyak lah. kalau nanti sudah jalan ya di produk digital atau kemudian menjalani bukan hanya produk digital, produk apapun itu pada hakikatnya itu banyak. Ya kita bisa kreatif untuk mengadakan program-program atau kemudian mengadakan sesuatu yang bisa menghadirkan duit untuk kita gitu. Nah gitu. Nanti silakan, syarat kami itu fokusnya ke yang menghasilkan duit, teman-teman. Jangan terlalu banyak terlalu banyak seni atau terlalu banyak gerakan, tetapi malah tidak menghasilkan. Gitu. Itu ya kira-kira kawan-kawan. Jadi yang kedua adalah yang ketiga adalah sistem bisnis yang cerdas itu adalah bisnis modal minim tapi hasilnya maksimal. Kawan-kawan mulai ya pikirkan saran kami, pilihannya adalah membangun sistem bisnis. Jangan hanya sekedar jualan. Ya, jangan hanya sekedar jualan. Nah, kalau berbicara tentang kuadran rezeki sendiri, insya Allah mendukung itu. Ya, tidak hanya sekedar jualan, tetapi kita itu membangun bisnis. Nanti mungkin kita spill lah di akhir-akhir ya. Kenapa kok kita disebut membangun bisnis? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau ada open mic? Boleh? Mike Tyson. Mike Tyson. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau bahasa saya terlalu tinggi, mohon diturunkan. Mohon diturunkan. Mohon diingatkan untuk bisa diturunkan. Ya. Ada teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, lanjutan berikutnya tentang bisnis, ya, sistem bisnis cerdas itu apa? Ada komponen ternyata. Yang pertama adalah funnel. Jadi ini istilah digital ya kawan-kawan. Nah, ya, mungkin kalau funnel ini saya bisa mendefinisikan. Sekilas begini, funnel itu adalah bangun alur dari kenalan hingga beli. Itu namanya funnel. Ya, sederhananya begitu. Nanti kalau di dalam mentoring pembelajaran atau kemudian ketemu dengan mentor-mentor yang lain itu funnel itu kayak corong mas gitu misalnya. Kayak corong. Ya, yang paling atas itu luas, kemudian nanti mengerucut. Nah, kayak gitu. Funnel atau corong. Funnel itu corong. Tapi intinya adalah dia adalah
alur, ya, alur dari kenalan hingga beli. Contoh misalnya konten, dari konten daftar, dari daftar edukasi. Jadi program interaksi kita itu di sini teman-teman, edukasi, bagian dari edukasi, ya. Dan insya Allah saya niatkan ya, kalau yang edukasinya itu. Jadi kalau misalkan mereka itu tidak join di Kuadran Rezeki pun misalnya tidak beli, ya saya niatkan mereka itu paling tidak paham tentang, kalau yang program 100 juta itu mereka paham tentang strategi, mindset, action. Strategi, mindset, action itu diulang-ulang. Strategi, mindset, action gitu ya. SMA. Kemudian yang lunas hutang itu paling tidak mereka paham tentang dua konsep besarnya. Ikhtiar langit sama ikhtiar bumi. Gitu. Ikhtiar langit sama ikhtiar bumi. Karena memang kita itu begitu, kawan-kawan. Ya, begitunya bagaimana Mas? Gini. Kadang kita itu menemukan orang yang bertemu dengan ceruk market kita atau pasar kita. Misal, kita mencari orang yang punya hutang. Ya, cari orang yang punya hutang. Gampang atau mudah? Pertanyaannya gitu. Gampang atau mudah? Ya, ya gampang ya mudah. Gitu teman-teman. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah mereka mau beli nggak? Kan itu. Nah, sebenarnya mereka pengen, tapi belum tentu beli. Berarti kemampuan beli, ya kan, yang dipikirkan berikutnya. Jadi ada dua faktor ketika kemudian kita itu jualan produk, teman-teman. Satu, ketemu dengan ceruk marketnya, ketemu dengan target marketnya. Kedua, target marketnya mampu beli. Paham ya? Nah, kalau kemudian kita nyari target market, itu sebenarnya gampang. Nah, kalau kemampuan belinya itu yang jadi soalan berikutnya. Mau nggak beliau itu kemudian mengeluarkan uangnya? Mau nggak kemudian beliau itu join ke kelas kita? Nah, itu jadi PR. Nah, gitu. Di produk apapun, tidak hanya di Kuadran Rezeki, tapi di produk apapun, teman-teman bisnis apapun di luar sana pasti akan seperti itu. Ya, bisa saja menemukan target marketnya, tetapi belum tentu beli. Kenapa alasannya? Ya begitu. Jadi orang yang beruntung atau orang yang bisa jualan itu pada hakikatnya adalah orang yang bisa menemukan target market plus menemukan orang yang tepat dan mampu untuk beli produk kita. Paham ya kawan? Gitu, ini agak strong ini, agak strong. Jadi dua itu. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, faktor atau komponen sistem cerdas itu adalah otomatisasi atau otomasi, ya, otomatisasi. Jadi supaya otomatis. Kawan-kawan kalau kemudian diperhatikan di grup kita, kalau saya membagikan satu link yang mengarah ke WA saya sendiri, itu berarti otomatisasi, kawan-kawan. Itu berarti ada botnya. Gitu. Jadi kita sambil memantau, oh orang ini sudah pernah akses ini, oh orang ini pernah akses ini. Sesekali itu bisa dihubungi. Ya, suatu saat kita akan hubungi beliau. Begitu teman-teman. Jadi kita perlu untuk memikirkan itu. Bahkan kemudian kantong-kantong lead, ya, kantong-kantong list atau kantong-kantong orang yang pernah berinteraksi dengan kita itu dicatat. Ya. Nah, kita punya alat yang, ya, kalau bisa saran kami punya alat untuk mencatat itu. Ini kalau kemudian kita berbicara tentang bisnis cerdas ya, teman-teman. Tapi kalau mau manual ya nggak apa-apa. Sebenarnya WA kita itu bisa. Ya, WA kita itu baik WA bisnis maupun WA biasa itu bisa. Ya, tapi harus sering di backup. Ya, harus sering di backup, kemudian dikasih tanda gitu ya. Kemudian settingannya itu harus tepat. Kalau tidak, WA kita nanti error, HP kita malah yang error. Itu karena tidak mampu. Karena WA itu kalau kemudian ada kiriman gambar maupun kiriman video, itu langsung masuk ke internal HP kita. Nah, itu harus disetting dulu, teman-teman. Harus disetting dulu supaya kemudian tidak masuk ya ke internal. Ya, kalau saya aman, alhamdulillah, banyak grup pun tidak masalah.
Gitu. Kenapa? Karena disetting supaya kemudian tidak langsung download otomatis. Apalagi video-video, ada video marketing, ada video apa. Kalau kemudian kita settingnya salah, ya HP kita yang jadinya error nantinya gitu. Jadi itu kemudian karena nanti akan berhubungan dengan daftar listnya. Nah, kita bikin daftar list. Di WA biasa itu bisa daftar list. Oh, ini orang sudah pernah interaksi dengan kita. Misalnya begitu. Dicatat. Suatu saat kita hubungi lagi. Saya itu mencatat kayak gitu bisa sampai berapa kemarin itu, Masya Allah. 100, bukan 100, ribuan teman-teman. Gitu ya. Ribuan. Ya karena member kita kan macam-macam ya karakternya, macam-macam. Kadang tidak pegang HP, kadang seperti apa kan gitu. Kadang kita hubungi juga cuma delete kan gitu. Nah, kan ada nih kelompok-kelompok orang-orang yang centang satu itu saya tandai teman-teman. Oh, centang satu ini orangnya. Oh, centang satu. Berarti nomor WA-nya kemungkinan tidak aktif. Gitu kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga teman-teman, replikasi. Jadi kita perlu untuk punya sistem yang bisa mereplika. Gitu. Dan kalau bisa kita itu punya bisnis yang ya jangka panjang gitu, tidak cuma 1 hari 2 hari gitu, enggak gitu ya kawan-kawan. Kalau kemudian kita cuma sehari, besoknya ganti lagi, besok jualan apa, besok ganti lagi, nah itu kalau bisa ada replikasi. Replikasi ini ya sebuah sistem yang nanti bisa melipat gandakan penghasilan kita. Itu ya, ini yang ketiga. Kita ada 5 poin. Tenang, masih ada 2. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ini materinya benar-benar teknis dan brutal banget bagi teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini gitu ya. Menurut saya ya, karena saya tidak pernah ngomong ini itu ke mana-mana gitu ya, khusus untuk teman-teman yang spesial yang hadir di sini. Baik, ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak, kita lanjut. Nah, bagaimana kemudian rahasia top affiliate atau digital marketer? Ya, ini saya saripatikan dari beberapa ya pengamatan dari pengamatan dan pola yang sering dipakai oleh mereka. Ya, saya tidak menyebut ya kawan-kawan. Mohon maaf, tapi banyak ya. Berbicara tentang affiliate atau kemudian digital marketer itu sebenarnya di dunia ya, di luar Indonesia, negara-negara barat itu sudah berkembang lebih dulu. Mereka bisa menghasilkan miliaran. Ya, bahkan ratusan juta untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri bisa miliaran, kawan-kawan. Nah, mereka biasanya itu kalau kemudian kita perhatikan menggunakan atau ada pola-pola yang sering dipakai oleh mereka. Dan di sini saya uraikan jadi 4. Kawan-kawan, yang pertama ya, pola sukses yang mereka pakai itu yang pertama adalah fokus satu produk atau satu sistem. Ya, dan kuasai marketingnya. Jadi kita benar-benar menguasai itu ya. Orang Jawanya apa bilang? Ngelontok. Ngelontok. Ngelontok itu kalau bahasa Indonesia itu mengelupas ya. Sampai bersih gitu ya. Kalau kita itu makan rambutan itu ya mengelupasnya itu, ngelontoknya itu ya kulitnya itu sampai terbuka full gitu. Sehingga kemudian kelihatan putihnya. Jadi kalau bisa menguasai betul. Ini sarannya ya. Pola yang mereka pakai. Kemudian yang berikutnya yang juga penting itu adalah membangun database prospek gitu. Membangun database prospek. Nah, entah bagaimana caranya. Bukan untuk jualan dadaan. Ya, kawan-kawan kalau kemudian misalnya Anda itu masuk ke grup atau masuk ke dashboardnya Kuadran Rezeki itu ada pengumuman ya. Sudah tahu ya. Sudah ada pengumuman ya. Pengumumannya itu apa? Pengumumannya adalah affiliate contest. Itu, affiliate contest. Itu sebenarnya kayak warning. Ayo teman-teman ngumpulin database yuk gitu. Ayo teman-teman cari prospekan yuk gitu. Jadi supaya apa? Ketika kemudian nanti ada racing, ada affiliate contest, kawan-kawan itu tidak gelagapan gitu loh. Wih, ini sudah ditarget ya. Ini saya jualannya kemana gitu. Maka itu ya saran kami harus ada itu. Jadi cerita saya tadi kawan-kawan ada sekitar berapa grup saya tadi 60 grup tadi itu kalau kemudian diakumulasi itu jumlahnya 1000-an ada. Masya Allah.
Makanya kemudian sayang gitu ya, mau dihapus sayang, mau dipindah sayang gitu ya. Saya belum menemukan tool ya, yang bisa menggabungkan WA satu, grup WA itu jadi satu gitu. Kemudian menghapuskan WA yang satunya. Jadi orang itu dipindah gitu. Itu belum ada teman-teman. Maunya ya dari 60 itu masukkan satu grup aja gitu ya. Mau mereka juga dapat broadcast yang sama Mas Yan. Nah nanti dalam jumlah yang cukup banyak, misalkan dikelompokkan sendiri, dibikin kuah, lah itu ceritanya beda nanti. Nah gitu. Tapi saya belum ketemu tool WA-nya yang bisa menghapus grup WA atau kemudian menggabungkan menjadi satu. Gitu. Nah itu kita perlu untuk membangun database teman-teman. Database yang paling menarik menurut saya adalah di WA, di WhatsApp, ya. Kenapa? Karena rata-rata rate-nya, pembacaannya itu besar, gitu ya, dibandingkan yang lain, kawan-kawan. Kita menggunakan Facebook atau kita menggunakan TikTok ataupun yang lain itu, yang paling tinggi itu kalau menurut saya tetap di WA, di WhatsApp, gitu. Di TikTok kita perlu untuk konten video. Mau tidak mau kita membangun konten video. Di YouTube kita juga membangun konten video. Nah, di Facebook itu makin nggak jelas. Ya, kita interaksinya itu di mana? Ya, kan sekarang itu ada saluran, gitu ya, saluran. Jadi ada saluran yang nanti masuk ke instant messaging atau apa namanya teman-teman, inbox ya, masuk ke inbox. Bagus itu kawan-kawan. Kayak channelnya di WA, di WhatsApp itu. Saya ngikuti, ya tadi saya ngikuti satu channel atau salurannya temen gitu ya. Saya pandang beliau itu baik gitu ya. Guru juga, ya. Tapi ternyata, mohon maaf ya, tiba-tiba kok jualan saham gitu. Jadi nggak menurut saya kurang menarik gitu ya. Entahlah gitu. Jadi jualan saham ternyata gitu kan. Nah gitu teman-teman. Ya, jadi bangun kolam prospek ya. Ini penting banget ya. Kemudian kita punya. Jadi kalau punya kolam itu ya, waktu kita itu mau mancing, mau apa ya namanya, bebas ya, mau menjala, menjala, mau pakai jalan ngambilnya atau kemudian pakai serokan ya, bebas ya, kan gitu. Yang penting kita punya database. Kemudian yang ketiga, gunakan konten edukasi untuk closing secara halus. Ini sarannya kontennya itu konten edukasi, ya. Kemudian yang keempat, tawarkan solusi bukan promosi. Jadi tawarkan solusinya. Solusinya apa? Jangan hanya sekedar jualan. Ayo sini yuk, beli yuk, gitu. Jangan teman-teman, kalau bisa kasih solusi. Kasih solusi. Kayaknya jadi nama podcast. Masya Allah. Baik itu ya kawan-kawan, ini penting banget ya, penting banget ya untuk kemudian kita lakukan ya, untuk kemudian kita pikirkan ya, gimana caranya untuk bangun database. Ini poin-poin pentingnya ya, dan mereka bisa menghasilkan duit ya. Jadi jangan pernah ngiri kepada orang lain, kawan-kawan. Ini asetnya produk digital itu di sini. Asetnya bisnis online itu sebenarnya di poin yang ini. Ya, makanya kemudian kalau ada yang closing setiap hari atau kemudian setiap minggu, ya, itu enggak usah ngiri, teman-teman. Ya, beliau database-nya sudah besar. Database-nya sudah banyak. Nah, kita baru membangun. Gitu. Makanya yuk mulai saat ini, ya, mulai malam hari ini dipikirkan bagaimana cara membangun database. Punya database, punya edukasi konten, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti kita bisa tawarkan mereka alternatif solusi. Itu ya. Kemudian yang berikutnya penting ya, kunci pentingnya, kunci utamanya ketika kemudian berbicara tentang poin-poin di sebelumnya, itu 3 ini teman-teman. Ya. 1, traffic. Jadi bagaimana mendatangkan orang. Ya, mendatangkan orang itu bagaimana? Ini ilmu mahal, kawan-kawan. Ilmu mahal ini. Ilmu yang paling mahal dari segala mahal ilmu. Apa sih ngomongnya? Jadi yang paling mahal itu ini.
Kalau kita itu bisa mendatangkan orang, teman-teman, mau jualan produk apapun, ya asalkan kemudian tadi apa, ceruk, ya, marketnya itu sama, target marketnya sama, kita tinggal mikirkan yang kedua, apa itu conversion, ya, conversion tentang tadi kemampuan untuk beli, gitu, kemampuan untuk beli. Nah, bagaimana caranya mereka itu bisa beli? Kalau dari Pak Tung Desembaringen itu ya mengubah dari mereka yang tidak pingin itu menjadi pingin, ya, karena menurut survei yang dilakukan oleh beliau hampir 90% orang beli itu karena pengen. Jadi bagaimana caranya itu memancing mereka itu untuk pengen walaupun duitnya nggak ada, gitu. Makanya ada produk mahal seperti BMW, kemudian Harley Davidson, itu walaupun kemudian harganya mahal, mereka tetap payu, teman-teman, tetap laku. Kenapa? Karena ada keinginan, gitu. Ada keinginan sebagian orang, dan itu tidak banyak, dan itu udah cukup, gitu ya. Udah cukup, gitu ya, bagi mereka. Karena yang dicari itu adalah itunya, ya, misalnya special edition, ya, edisi satu-satunya, misalkan kayak gitu. Itu malah justru dicari oleh orang. Gitu ya teman-teman tentang conversion. Yang ketiga itu adalah retention. Retention itu bagaimana bisa membuat mereka itu beli lagi dan bahkan kalau bisa jadi mitra kita, gitu. Jadi teman kita, jadi agen kita, jadi tim kita. Nah, ini penting untuk kemudian difikirkan atau kemudian kita atur sedemikian rupa sebagai seorang affiliate maupun digital marketer. Ya, bagaimana mendatangkan traffic, ini baru langkah pertama. Langkah kedua adalah conversion, ya, kemudian retention. Di kuadran rezeki sendiri ini poin yang conversion sama retention ini sebenarnya kita coba untuk pikirkan, teman-teman, asalkan kemudian datangnya ini ke website, ya, datanya ini ke website. Melalui siapa? Melalui teman-teman, melalui link affiliate. Nah, kita akan coba untuk pancing mereka atau ketuk mereka supaya kemudian beli, gitu. Kemudian ya ini retention, kita jadikan mereka sebagai tim kita, sebagai mitra kita. Hanya tetap bagaimanapun caranya tetap harus berinovasi. Ini cara berpikirnya seorang product creator. Kalau teman-teman sementara fokus saja, gitu ya, fokus di penjualan. Tapi ya nggak apa-apa, gitu ya, mulai berpikir karena memang ada ini, gitu. Nah, nanti kalau kemudian mau jualan produk sendiri pun, ya caranya kurang lebih begini. Nah, ini yang kita lakukan kawan-kawan berdasarkan pengamatan atau melihat pola-pola yang dilakukan oleh guru-guru kita atau top affiliate dunia, ya. Caranya ya kurang lebih begitu, ya. Oke, bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diskusikan? Kalau ada, kalau tidak ada, mic saya aman ya. Mudah-mudahan tetap aman. Kalau tidak ada, kita lanjut satu materi lagi. Nah, ini mungkin kawan-kawan sudah familiar, ya. Berikutnya ini hanya pelengkap, tapi ini penting, ya, tentang tool atau shortcut yang mempercepat jalannya teman-teman semua untuk meraih sukses. Ini ada beberapa tool yang kita usulkan, diantaranya Canva atau CapCut, kemudian Bitly atau Linktree, kemudian WA Business dan auto reply-nya. Dari WA Business itu sebenarnya ada auto replay, ya. Kemudian Google Form, ya, ini perlu dipelajari kawan-kawan, atau Sheet, ini untuk mencatat penjualan. Kemudian ada Notion. Saya lagi gandrung sama aplikasi ini, ya, Notion sama Trello. Tapi Notion aja menurut saya sudah cukup. Tapi kalau mau dilengkapi dengan Trello boleh. Kemudian dengan ChatGPT, ya, ada satu lagi Gemini. Di ChatGPT atau Gemini. Jadi ada beberapa poin ini teman-teman perlu pelajari, perlu ngulik-ngulik dulu. Ya, nanti kalau misalnya kawan-kawan yang sudah menjadi mitra atau menjadi affiliate Kuadran Rezeki, kita akan belajar ngulik-ngulik lebih jauh, gitu ya. Mas, tolong ajari ini nih, gitu ya. Boleh. Nanti kita akan belajar bareng.
Gitu ya, kira-kira gambarannya ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Kalau nggak ada, oke, terakhir belajar sesuatu nggak pada malam hari ini teman-teman? Belajar sesuatu nggak?